Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amalan beliau serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami ingin menceritakan tentang karomah Kiai Abbas Buntet Cirebon, Panglima Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta silaturahminya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Hari Pahlawan merupakan sebuah momen untuk mengenang jasa para pahlawan dalam meraih suatu kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak terlepas oleh peran serta para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita beserta jajaran para santrinya. Salah satunya adalah Kiai Abbas dari pesantren Buntet Cirebon, ulama karismatik asal Kota Udang, Kota Cirebon, yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, salah satunya dalam perang 10 November Surabaya. Dalam pertempuran melawan penjajah, beliau menduduki posisi penting sebagai Panglima Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama atas restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut sejarah cerita yang tak tertulis, dulu perang 10 November itu seharusnya para sedulur terjadi tanggal 7 November. Jadi ketika Bung Tomo mendatangi Kiai Hasyim melarang dulu untuk melakukan penyerangan, karena Kiai Hasyim berkata, jangan dulu, engkau sih bagian nyeblakno pesawat turun teko, katanya seperti itu para sedulur ya, dari cerita-cerita yang tak tertulis dari para sepuh-sepuh orang tua kita yang soleh dan solehah. Kiai Abbas tersohor memiliki kemampuan olah kanuragan dan ilmu hikmah. Tak kalah menariknya, kemampuan istimewa atau karomah beliau mampu membuat kewalahan tentara angkatan udara penjajah, membuat beliau mendapat gelar Angkatan Udara Nahdlatul Ulama. Insya Allah para sedulur, selain memberikan cerita tentang sedikit dari karomah para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, orang tua yang soleh dan solehah, salah satunya dari Kiai Abbas, nanti di penghujung dari pertemuan kita akan saya berikan sebuah ijazah, yaitu ijazah asma dorbiling, ijazah anti pukul. Insya Allah mudah-mudahan para sedulur, mangga kita saksikan karomah dari Mbah Kiai Haji Abbas Cirebon Buntet. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwa setelah mendapat restu dari Kiai Hasyim Asy'ari, Bung Tomo menggelorakan pekik takbir dan semangat perlawanan melalui pidatonya yang berkobar-kobar
di radio. Mereka yang mendengar pidato Bung Tomo langsung bergegas berangkat mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Namun, ketika pasukan ini sudah siap untuk melakukan perlawanan, Kiai Hasyim Asy'ari menginstruksikan untuk menunggu salah seorang kiai yang ia sebut sebagai macan dari Cirebon. Kiai yang dimaksud adalah Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon. Dalam perjalanan jalan kaki, Kiai Abbas dan laskar santrinya tiba di Surabaya tanggal 10 November. Kiai Abbas memerintahkan para laskar dan pemuda-pemuda yang akan berjuang untuk mengambil air wudhu dan meminum air yang telah diberi doa. Sementara itu, Kiai Abbas dan para kiai lainnya berada di posisi yang agak tinggi sehingga bisa memantau jalannya pertempuran. Dengan menggunakan sendal bakia, sandal yang terbuat dari kayu, Kiai Abbas berdiri tegak di halaman masjid sambil berdoa. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit dan keajaiban pun terjadi. Beribu-ribu talu penumbuk padi dari masing-masing rumah warga berhamburan melesat cepat terbang menerjang serdadu Belanda. Suaranya tampak bergemuruh bagaikan ribuan tawon, sehingga Belanda kewalahan dan mereka pun mundur. Tidak lama kemudian, pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules. Akan tetapi pesawat-pesawat itu meledak di udara. Beberapa pesawat datang lagi untuk menghancurkan kota Surabaya, tetapi hasilnya nihil. Pesawat tersebut lagi-lagi meledak di udara sebelum beraksi. Menurut Kiai Haji Amiruddin, saat perang 10 November, Kiai Abbas dengan karomahnya bukan hanya berada di satu tempat, tapi di dua tempat, di pusat kota dan di pesisir pantai Surabaya. Di pesisir pantai itulah Kiai Abbas menghancurkan puluhan pesawat milik sekutu dengan mengibaskan sorbannya dengan melempar biji tasbih ke pesawat penjajah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah kita saksikan ya kalau sedulur. Dilanjut. Pondok pesantren Buntet di Cirebon merupakan pondok pesantren salah satu tertua di Indonesia. Komplek ini didirikan oleh Kiai Haji Muqoyim pada abad ke-17. Selanjutnya kiprah pesantren tersebut memunculkan banyak ulama besar. Di antaranya adalah Kiai Haji Abbas yang lahir tahun 1879 dan wafat tahun 1946. Menurut buku sejarah perkembangan Islam di Jabar, Kiai Haji Abbas merupakan generasi keempat yang mengasuh pondok pesantren Buntet. Baik, sekarang kita menginjak kepada pengijazahan Asma Dorbilin. Mangga silakan bagi para sedulur yang ingin mencatat, silakan mencatat. Nanti saya akan bantu di layar video. Asma ini para sedulur kegunaannya itu adalah untuk anti pukul. Jadi siapa yang memukul dia yang sakit sendiri. Tapi kita di sini tidak untuk adigung-adiguna, hanya sekedar biar tidak kosong. Barangkali para sedulur ada yang merantau untuk mencari rezekinya atau kegunaan yang lain. Yang penting bukan untuk adiguna ya para sedulur. Silakan mangga yang ingin memiliki ini saya ijazahkan. Tata caranya itu adalah para sedulur
Puasa mutih 3 hari, niatnya karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niat hanya kepada Gusti Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya 3 hari puasa mutih lillahi ta'ala. Seperti itu saja Pak Sedulur ya niatnya. Dan yang kedua, asma dibaca 3 kali setelah sholat fardu dan sholat hajat. Apa yang harus dibaca asmanya? Mangga silahkan para sedulur dicatat. Ini bacaan asma dorbil. Bidorbilin ingtikoling fi ayi saying fil a'dai. Bidorbilin ingtikolin fi ayi saying fil a'dai. Bidorbilin ingtikoling fi ayi saying fil a'dai. Dibaca 3 kali ya para sedulur. Mangga silakan, saya sudah bantu untuk mencatat di layar monitor. Tetapi yang perlu ditekankan para sedulur, kembali lagi saya ingatkan, tidak perlu untuk ditulis sebagai ajimat-ajimat di atas lembaran kulit binatang atau di sebuah kertas terus dilaminating lalu ditaruh di dompet. Tidak seperti itu para sedulur. Yakinilah bahwa segala sesuatu kebaikan itu ada di dalam para sedulur-sedulur, bukan melalui dari sebuah benda-benda tersebut. Yakinilah bahwa ilmu itu sudah masuk ke dalam tubuh sedulur, asalkan sedulur ikhlas dalam mengamalkan ini hanya kepada Gusti Allah SWT. Mangga silakan saya ijazahkan ya para sedulur. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini, saat ini dan sekarang berguna untuk para sedulur dimanapun berada, dan terutama buat diri saya yang sedang belajar untuk berbuat benar. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ada muna lan muni kula kang salah atau kurang berkenan di hati para sedulur. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.